Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah memasuki minggu kedua daripada bulan Juli, bulan misi. Dan pada hari Minggu kali ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu setiap orang adalah pemberita Injil. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan tema ini, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu dan karena belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Maka kami sebagai orang-orang berdosa boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan ini bukan karena perbuatan baik kami, bukan karena kami mampu mencapai hasil yang kami mau dapatkan, melainkan karena sepenuhnya anugerah-Mu yang Kau berikan, sebuah penebusan yang kami terima di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui perenungan khususnya pada hari Minggu ini, ketika kami berbicara dan merenungkan tentang tema keharusan kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah firman yang kami bahas dan kami renungkan ini boleh sekali lagi bukan saja membuat kami lebih bersyukur, semakin bersyukur atas kasih anugerah-Mu, tetapi juga menjadi orang-orang menjalankan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon kiranya Engkau persiapkan hati kami masing-masing, walaupun masih banyak di antara kami yang harus mengikuti kebaktian via online di rumah masing-masing, tetapi kami percaya ibadah kami saat ini tidak mengurangi hormat dan kesungguhan kami untuk beribadah. Juga tolong hamba-Mu Tuhan yang akan merenungkan firman. Hadirlah Engkau Tuhan dalam setiap hati dan pikiran kami, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, maupun mungkin sebagian ada di dalam gereja. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita hari ini akan merenungkan satu tema, yaitu setiap orang adalah pemberita Injil. Dan berdasarkan tema yang pendek ini, yang menjadi sebuah afirmasi bahwa setiap orang adalah pemberita Injil, saya akan merenungkan firman Tuhan ini dengan mengupas 3 kata, yaitu setiap orang, pemberita, dan Injil. Saya pertama-tama akan membahas mengenai setiap orang. Kata setiap orang paling tidak saya pahami dari 2 sudut yang berbeda, yaitu yang pertama, setiap orang dalam artian semua orang, siapapun dia, termasuk kita yang sekarang sudah menjadi orang-orang Kristen. Setiap orang, Alkitab mengatakan bahwa semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi, yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah semua orang, siapapun itu. Sebab karena ia dilahirkan dari orang tua yang berdosa, maka ketika kita dilahirkan dari orang tua yang berdosa, maka ketika bertambah umur kita tanpa diajarin oleh siapa-siapa, tetapi karena natur dosa yang kita warisi dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, membuat akhirnya setiap kita juga berbuat dosa. Dan Alkitab berkata bahwa setiap orang telah berbuat dosa, dan pada saat yang sama dikatakan upah dosa adalah maut. Maka di dalam pemahaman seperti ini, yang saya maksud dengan setiap orang adalah semua orang, siapapun itu, yang merupakan keturunan Adam, semuanya adalah orang-orang berdosa. Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2 mengatakan, kami di sini dia bukan hanya berbicara tentang dirinya sendiri yang dulu memang sebelum menjadi rasul adalah penganiaya jemaat. Tetapi yang dimaksud dengan Paulus di sini adalah kami keturunan Abraham. Walaupun keturunan Abraham sejak perjanjian lama disebut sebagai umat pilihan Allah,
Walaupun umat keturunan Abraham ini adalah yang sejak zaman Musa menerima Taurat Musa, tetapi Rasul Paulus berkata, kami semua juga dulu mati di dalam dosa. Jadi semua orang siapapun itu, baik umat pilihan, bangsa Israel maupun orang-orang non-Israel, semuanya adalah orang-orang berdosa. Inilah yang dimaksud dengan semua orang atau setiap orang. Ini pengertian dari kata setiap orang dalam kategori pemahaman yang pertama. Tetapi sekarang kita akan mulai membahas mengenai setiap orang dalam pengertian yang kedua, yaitu tentang setiap orang Kristen. Semua orang Kristen dan setiap orang Kristen yang dahulu adalah orang-orang berdosa. Sekarang ini oleh kemurahan Allah, oleh pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan, bukan saja yang sepatutnya menerima kebinasaan karena murka Allah atas orang-orang berdosa, tetapi yang sudah ditebus. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18, 19 dan seterusnya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidupmu yang berdosa, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Artinya bukan dengan barang-barang yang paling marga, yang paling mahal, yang ada di dalam seluruh dunia. Tetapi dengan harga yang jauh lebih mahal, yaitu darah Kristus, yang menjadi domba Paskah yang tidak bercacat. Setiap orang Kristen, kata pengertian setiap yang kedua adalah setiap orang Kristen yang dahulunya layak menerima murka Allah, sekarang justru menjadi anak-anak Allah. Maka dalam pengertian ini saya akan membacakan sebuah ayat yang ditulis oleh Paulus dalam surat Roma pasal 6 ayat yang ke-23, demikian bunyinya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut. Artinya dulu kita ini wajib dan harus menerima akibat daripada dosa kita, yaitu maut. Namun karena kasih karunia Allah, Ia telah memberikan hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Itu Roma pasal 6 ayat 23. Jadi keselamatan yang kita miliki ini, yang disebut dalam Roma pasal 6 ayat 23, karunia Allah melalui Yesus Kristus dan di dalam Kristus Yesus, adalah yang kita peroleh, bukan karena kita berusaha dan berhasil mendapatkannya, melainkan sepenuhnya adalah yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita orang Kristen. Jadi setiap orang adalah orang-orang berdosa. Semua orang adalah orang-orang berdosa. Tetapi dalam anugerah Kristus Yesus, Tuhan berikan kepada orang-orang Kristen, kepada setiap anak-anaknya, sehingga setiap orang Kristen adalah setiap orang yang telah menerima keselamatan kekal sebagai ganti hukuman yang seharusnya ia terima. Itu kata setiap, mempunyai dua pengertian. Semua orang berbuat dosa. Setiap orang berbuat dosa. Dulu kita juga pada bagian dan kelompok ini. Sekarang kita sebagai orang Kristen, setiap orang Kristen adalah yang sudah menerima kasih anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu kata setia. Dan sekarang kita akan memasuki dan membahas mengenai kata yang kedua, yaitu Injil dulu. Baru nanti terakhir sebagai kesimpulan saya akan membahas kata yang kedua, yaitu pemberita. Jadi sekarang saya terlebih dahulu justru membahas kata Injilnya dulu. Karena tadi yang tema kan disebutkan setiap orang adalah pemberita Injil. Nah, apa itu Injil? Secara arti kata sebetulnya Injil artinya adalah kabar baik.
Tetapi dalam seluruh Alkitab, kata Injil yang artinya kabar baik ini secara teknis juga menunjuk kepada sesuatu yang sangat berharga, yang tidak ada di dalam dunia, yang tidak dapat dicari oleh manusia dengan jerih lelahnya sendiri sehingga dia berhasil mendapat, tetapi itu diberikan oleh Allah, yaitu Injil keselamatan. Dan Injil keselamatan inilah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang dulu adalah orang berdosa, tetapi sebagai ganti maut dan murka Allah, kita menerima keselamatan. Inilah yang disebut dengan Injil. Adalah sesuatu yang begitu berharga sekali. Sebab sebagai ganti seharusnya kita menerima murka Allah dan mengalami kebinasaan, kita mendapatkan janji yang pasti. Kita mendapatkan harta yang mulia, yang tersimpan di surga, yang tidak dapat dirusak oleh ngengat, yang tidak dapat dirampas, yang bersifat kekal. Dan janji itu merupakan satu pengharapan yang pasti. Karena yang memberikan janji itu adalah Allah yang setia, Allah yang kekal, Allah yang tidak menyesal atas perjanjian yang dibuatnya. Dan Injil ini Paulus katakan adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, Rasul Paulus berbicara tentang Injil dengan ungkapan seperti ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia dan yang dikasihinya, sudah barang tentu. Saya perhatikan Rasul Paulus mengatakan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam pertimbangan dan pikiran hati manusia, semua itu diberikan Allah kepada orang-orang yang dikasihinya. Artinya Injil adalah sesuatu yang tidak ada di dalam dunia. Sebab kalau Injil ada di dalam dunia bisa dilihat oleh mata. Injil adalah yang sebetulnya bukan berasal dari dunia. Sebab kalau Injil adalah yang berasal dari dunia, itu bisa dikabarkan dan didengar oleh telinga. Tetapi pada hakikatnya Injil adalah keselamatan yang Tuhan berikan melalui Kristus. Allah yang tinggal di surga, yang rela menjadi manusia, tinggal bersama-sama dengan manusia, mengalami segala kesulitan yang sama yang dihadapi oleh manusia. Inilah Injil di dalam Kristus Yesus. Sesuatu yang luar biasa sekali. Yang tadi saya katakan, dikontraskan, tidak dapat dibeli dengan harta dunia, lebih mahal daripada emas dan perak. Apapun itu yang sangat mahal yang ada di dalam dunia bisa dimakan oleh waktu, bisa rusak oleh waktu, bisa direbut oleh orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Tetapi Injil adalah yang tersimpan di surga, yang tidak rusak, harta yang jauh lebih mulia daripada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Injil inilah yang oleh Rasul Petrus di dalam pasal 1 ayat yang ke-12 dikatakan, malaikat-malaikat bahkan ingin mengetahui rahasia dan keindahan Injil yang luar biasa itu. Itu malaikat-malaikat di surga. Itulah yang sudah menjadi milik kita, yaitu keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan tentang Injil ini, Rasul Paulus mengatakan, segala sesuatu yang aku alami, penderitaan yang aku alami karena aku memberitakan Injil, itu tidak ada artinya. Itu adalah sesuatu yang sepele jikalau dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang terkandung di dalam Injil yang nanti akan aku terima. Rasul Paulus mengatakan penderitaan yang aku alami sekarang ini tidak ada apa-apanya. Padahal saudara,
penderitaan Paulus kalau pakai ukuran kita manusia bukan tidak ada apa-apanya, sangat mengerikan. Berkali-kali dia mengatakan dia dicemeti sekian kali, masuk penjara sekian kali, hampir mati tenggelam sekian kali, dilemparin batu, ditinggal orang pergi karena dikira sudah mati. Tetapi dia mengatakan penderitaan itu semua tidak ada artinya, bukan apa-apa, hanya sepele jikalau dibandingkan dengan Injil yang nanti akan aku terima. Sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga di dalam konteks yang seperti ini, ketika Rasul Paulus ada di dalam penjara dan dia merasa bahwa waktunya akan mengalami kematian karena pemberitaan Injil sudah semakin dekat, dia justru menulis surat kepada Timotius dan berkata demikian. Sekarang darahku sudah mulai tercurah, tetapi telah tersedia bagiku mahkota, karena aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Tetapi mahkota ini bukan hanya menjadi milikku saja, tetapi juga menjadi bagian daripada semua orang yang merindukan kedatangan Kristus. Atau dengan kata lain juga menjadi bagian daripada semua orang yang merindukan untuk menerima Injil sepenuhnya. Injil yang sekarang kita terima itu baru sebagian. Tetapi jika kita merindukan Injil yang sepenuhnya akan kita terima, maka kita waktu itu juga akan menerima mahkota kebenaran seperti yang Paulus katakan dalam surat 2 Timotius. Nah, sosok inilah Injil. Setiap orang harus menjadi pemberita Injil. Setiap orang adalah pemberita Injil. Inilah Injil itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kata yang terakhir sekaligus menjadi kesimpulan bagi kita, yaitu pemberita. Maka untuk membahas kata yang ketiga, yaitu pemberita, saya akan mencoba membahasnya ini dengan cara menjawab pertanyaan. Siapa pemberita itu? Dan apa yang harus diberitakan? Dan kepada siapa berita itu harus diberitakan, kan begitu. Tetapi saya akan menjawab ini secara cepat. Yang pertama, kenapa setiap orang harus memberitakan Injil? Karena tadi dikatakan setiap orang adalah pemberita Injil. Maka jawaban yang pertama, setiap orang ini adalah setiap orang Kristen. Adalah yang dulu juga orang-orang berdosa. Adalah orang-orang yang seharusnya mengalami kemurkaan Allah, tetapi sudah menerima Injil. Maka setiap orang Kristen ini harus memberitakan Injil. Jadi bukan semua orang di dalam dunia, tetapi hanya setiap orang Kristen, yaitu orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Orang-orang inilah yang harus menjadi pemberita. Maka menjawab pertanyaan selanjutnya, kalau kita ditanya begini, nah kenapa harus memberitakan? Maka ada beberapa hal yang boleh saya katakan. Yang pertama, karena Tuhan memerintahkan setiap orang Kristen yang sudah menerima anugerah Tuhan dalam Kristus Yesus harus menjadi pemberita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu adalah perintah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang terlebih dahulu sudah menjadi pengikut Kristus, yang sudah terlebih dahulu menerima kasih anugerah dalam Kristus Yesus. Orang-orang inilah yang mendapatkan perintah untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid-murid Tuhan. Dengan kata lain, setiap orang Kristen harus menjadi pemberita Injil. Sebab seseorang untuk menjadi murid Yesus, langkah awal harus menerima Injil itu sendiri. Jadi setiap orang Kristen harus memberitakan Injil, atau setiap orang Kristen adalah pemberita Injil, karena ini perintah Tuhan. Tetapi ada hal yang kedua yang kita boleh pikirkan, kenapa setiap kita sebagai orang Kristen harus menjadi pemberita Injil atau adalah pemberita Injil. Maka saya mau memakai satu logika yang sederhana saja. Tadi sudah diungkapkan pada waktu kita bicara soal Injil, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Dan itu kita dapatkan bukan karena kita mampu membayar.
Itu kita dapatkan bukan karena kita berhasil dengan tekun, berjerih lalu menerimanya. Bukan itu. Tetapi karena kita di dalam ketidakberdayaan menerima karunia itu dari Tuhan. Maka ini menjadi satu semacam keharusan di mana kita harus memberitakan. Karena kita terima dengan cuma-cuma. Saya mau pakai analogi seperti ini. Katakanlah setiap kita ini berjalan di jalan yang berbatu-batu, kerikil-kerikil tajam, sementara kita semua berjalan di jalan itu tanpa alas kaki. Tidak pakai kasut, tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Di tengah-tengah hari yang sangat panas berjalan di jalan yang seperti itu. Setiap kita. Maka kita semua berjalan di dalam kesakitan. Di dalam kepanasan. Sementara perjalanan masih sangat jauh sekali. Dan terus sepanjang perjalanan sampai akhir. Jalannya adalah jalan seperti itu. Dan kita semua telanjang kaki berjalan. Nah, ketika kita sedang berjalan seperti itu, katakanlah kita atau saya deh, menemukan ternyata di sepinggir jalan ada sebuah meja dan di sana ditaruh ratusan bahkan ribuan sandal-sandal, sepatu, kasut, sepasang demi sepasang dengan berbagai ukuran. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk orang ibu-ibu, ada yang untuk anak-anak. Semua tersedia segala macam ukuran dalam jumlah yang sangat banyak dan ada tulisannya. Yang merasa sakit berjalan di tengah siang hari di jalannya berkerikil tajam yang melukai telapak kaki, silakan ambil gratis. Maka saya mengambil satu pasang dan memakainya. Tetapi sambil saya memakainya, saya melihat ke kanan ke kiri, banyak orang masih berjalan di jalan yang begitu menyakitkan itu tanpa pernah tahu bahwa beberapa meter di belakang mereka tersedia meja yang tadi saya temui. Karena di antara mereka ada yang tadi waktu melewati jalan itu sedang menunduk, ada yang sedang asyik berbicara dengan sampingnya, ada bahkan yang matanya buta. Maka menjadi sesuatu yang saya kira sangat tidak etika, sangat tidak etis, sangat tidak berbelas kasihan. Kita cuma ngambilnya gratis, orang-orang lain tidak tahu, dan tinggal meminta mereka mundur beberapa meter, mereka kembali ke meja itu untuk mendapatkan sandal itu, dan kita tidak mau memberitahukan. Sebab kalau misalnya di dalam meja itu dikatakan, bagi mereka, bagi kalian yang merasa kesakitan, ini ada sandal dari berbagai macam ukuran, silakan beli dengan harga 100 kali lipat daripada harga biasa. Kenapa? Sistem ekonomi dong. Makin dibutuhkan, makin mahal harganya. Betul? Beberapa bulan yang lalu, katakanlah setengah tahun yang lalu, berapa sih harga satu dos masker? Sekarang harganya berapa? Bukan tambah murah ketika dibutuhkan, malah tambah mahal. Kembali kepada ilustrasi sandal tadi. Saya itu bukan membeli dengan harga yang sangat mahal dan saya terpaksa beli walaupun mahal karena saya kesakitan. Tidak. Saya ambil gratis. Maka menjadi satu hal yang tidak masuk akal kalau saya sendiri cuma ambil gratis, lalu saya tidak memberitahu orang lain. Kalau saya belinya mahal, mungkin saya masih ada alasan untuk tidak memberitahu. Saya bisa berkata, dari caranya dia berpakaian, dia orang miskin. Rasanya tidak mungkin deh dia bisa beli harga semahal itu seperti harga yang saya sudah bayarkan. Jangan lupa, gratis. Semakin mahal barang yang kita terima, semakin mahal barang yang kita beli, maka kita tidak usah memberitahu kepada semua orang tentang adanya barang yang sangat baik itu. Ya kan? Misalnya saya pakai ilustrasi lain dulu ya.
Kalau saya punya HP yang harganya sangat mahal, ini cuma contoh ya, katakanlah harganya 20 juta, itu katanya mungkin iPhone seri terakhir gitu ya. Lalu saya lihat samping saya ini ada orang, ya sorry aja deh, ibu-ibu yang kelihatannya miskin, dari pakaiannya, dari baju yang dipakainya, dari semua alat-alat yang ada di tangannya itu semua barang murahan kok. Dan saya lihat HP dia rusak. Saya tidak mungkin ngomong sama dia kan, Bu, HP ibu kelihatannya rusak kan, ini ibu lagi usap dari tadi untuk mencoba membuat betul HP ibu. Ini lo beli yang kayak gini punya saya 20 juta. Gendeng lah kalau saya menawarkan HP yang 20 juta untuk ibu-ibu yang katakanlah sangat miskin itu. Tetapi kalau saya dapatkan HP yang sangat mahal ini dengan gratis, dan ibu ini juga bisa dapat, sementara saya tahu HP dia rusak dan saya tidak kasih tahu, kan lucu. Injil yang kita terima bukan kita bayar. Kristus yang membayar dengan darahnya. Kita hanya menerima. Dan yang membutuhkan Injil bukan hanya kita toh. Setiap orang yang belum menerima Injil Kristus membutuhkan Injil itu. Maka ini menjadi alasan bagi kita, setiap orang Kristen adalah pemberita Injil. Karena Injil yang kita terima, kita juga cuma terima dengan gratis, bukan kita bayar. Maka yang ketiga, kenapa kita sebagai orang Kristen, setiap kita harus menjadi pemberita Injil? Karena yang sebetulnya sudah saya bahas panjang lebar di dalam poin kedua. Injil itu luar biasa. Injil itu luar biasa. Dan kita terima dengan gratis. Maka harus kita beritakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, marilah semuanya letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan. Panggilan Tuhan Yesus itu sudah sampai di telinga kita, dan kita merasakan ada kelegaan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada pertolongan, bahkan ada berkat Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dan hari-hari ini adalah hari-hari di mana banyak orang di sekitar kita mengalami kesulitan. Baik kesulitan karena yang sudah dialami bertahun-tahun lamanya, dan itu menjadi semakin serius ketika terjadi pandemi selama beberapa bulan. Sementara kita tidak tahu sampai kapan kondisi pandemi COVID ini akan berakhir. Tetapi satu hal, kita sebagai anak-anak Tuhan tahu, suatu saat ada satu tempat yang akan menjadi tempat kita, di mana kita tidak takut dengan segala macam penyakit, tidak takut dengan segala duka cita, dan di sana tidak ada air mata. Karena di tempat itulah tempat yang Tuhan sediakan untuk orang-orang yang menerima Injil. Dan di antara kita masih banyak orang-orang yang belum menerima Injil itu. Maka setiap orang Kristen adalah pemberita Injil demi mentaati firman Tuhan. Karena kita menerimanya dengan gratis, dan karena Injil adalah yang sangat luar biasa, yang tidak pernah didengar oleh mata, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah muncul dalam pikiran manusia, sudah menjadi milik kita. Dan dunia membutuhkan itu. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kepadamu Tuhan, kami datang mengucap syukur sekali lagi. Karena bukan saja kami sudah menerimanya, tetapi bahkan Engkau memberikan kepada kami satu kehormatan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, untuk menjadi pembawa berita kabar baik yang merupakan hal yang tidak ada dan tidak bisa ditemukan di dalam dunia, dan yang tidak dapat diperoleh manusia dengan usahanya sendiri. Dan kami memberitakan bahwa setiap orang yang mau percaya dengan pemberitaan kami
akan menerima Injil yang luar biasa, yang pasti akan menjadi milik setiap orang percaya ketika Kristus datang kedua kali. Tuhan melihat kejadian-kejadian beberapa puluh tahun terakhir ini, baik melalui bencana-bencana alam, termasuk malapetaka akhir-akhir ini, wabah yang mendunia COVID-19, maupun melihat kemerosotan moral manusia, semakin meningkatnya dosa manusia. Kami percaya kedatanganmu kedua kali sudah semakin dekat. Itu berarti kami juga harus meyakini kesempatan kami memberitakan Injil sudah semakin singkat. Tuhan, tambahkanlah kepada kami kasih, kepedulian, karena kami hanyalah hamba-hamba yang mempunyai hutang tetapi tidak mampu melunasinya, dan karena belas kasihan-Mu hutang itu dilunaskan. Maka sepatutnya lah kami, Tuhan, memberitakan kepada sesama hamba yang mempunyai hutang tetapi belum terlunaskan, untuk supaya cepat-cepat datang kepada Tuhan yang maha murah, Tuhan yang maha pengampun, supaya mereka semua boleh juga satu persatu mendapatkan penghapusan hutang dosa seperti yang sudah kami alami. Terima kasih Tuhan untuk firman pada hari ini. Biarlah firman ini mendorong kami sekali lagi dengan kasih kami yang semula ketika kami merasakan begitu bersyukur karena kami menyadari kami menerima anugerah Tuhan. Dengan kasih seperti itu kami giat dan semakin berkobar-kobar memberitakan Injil kepada setiap orang yang belum mendengar Injil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.